Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadarania Saim, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun ajaran 2023. Di dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu analisis naratif, framing, dan semiotika. Nah, analisis naratif. Analisis naratif merupakan ilmu yang kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang mengacu pada cerita-cerita narasi yang didengarkan ataupun dituturkan oleh seseorang dengan melakukan teknik wawancara. Analisis naratif sendiri juga bagaimana sebuah peristiwa itu disajikan ke dalam bentuk berita. Nah, analisis naratif sendiri juga analisis mengenai narasi, baik fiksi ataupun fakta. Di dalam teks berita pun juga terdapat jalan cerita, plot, karakter, dan penokohan. Yang membedakan antara novel fiksi cerita diambil dari fiksi. Nah, sedangkan berita tersebut berdasarkan pada sebuah peristiwa yang aktual. Naratif ini bagaimana peristiwa disajikan dalam berita dengan mengikuti sebuah narasi. Nah, model struktur naratif Tzvetan-Todorov, yakni analisis terdiri dari story dan plot yang saling mendukung. Struktur naratifnya itu yakni pada awal, tengah, akhir, tesis, antitesis, dan sinetis. Situasi, masalah, resolution. Nah, ini dia contoh dari analisis naratif. Hegemoni budaya patriarki pada film analisis naratif Tzvetan-Todorov terhadap film Kartini 2017. Penelitian ini merupakan penelitian yang mencoba mengungkap hegemoni patriarki yang ada di balik alur cerita film Kartini. Penelitian ini mencoba menganalisis adegan yang menggambarkan bagaimana budaya patriarki itu mengekang kehidupan perempuan. Hasil menunjukkan bahwa kekuasaan itu masih sangat dominasi oleh kaum laki-laki yang digambarkan melalui fakta bahwa pengambilan keputusan, kekuasaan, dan pendidikan yang tertinggi itu selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Sedangkan perempuan ini menggambarkan representasi ketertindasannya dengan adegan yang selalu berada di dapur, mendengarkan pembicaraan hanya di balik tembok, dan tunduk terhadap laki-laki. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa narasi dalam film Kartini masih mencoba tetap setia pada budaya yang ada dengan melanggengkan cerita serta mengaitkan unsur budaya patriarki pada zaman itu dengan citra perempuan yang pada masa itu. Nah, contoh yang kedua itu ada analisis naratif film Captain America, The First Avengers, analisis naratif dengan teori Vladimir Proof. Nah, mendeskripsikan penggambaran 7 fungsi karakter dalam film Captain America dan mengetahui karakter oposisi berlawanan dari karakter pahlawan dan penjahat yang ada di dalam film tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 7 fungsi karakter hanya ada 6 fungsi di dalamnya. Film Captain America karena fungsi pahlawan palsu tidak ada. Untuk karakter oposisi, berlawanan mengikuti pola dari dongeng klasik yang menggambarkan karakter pahlawan mempunyai wajah yang rupawan, serta karakter penjahat itu memiliki wajah yang buruk rupa. Simpulannya, film Captain America The First Avenger ini mengungkapkan konsep
dari sebuah dongeng klasik berdasarkan dari karakteristiknya. Nah, untuk struktur narasi Vladimir Proof sendiri, yakni yang pertama, function atau fungsi kejadian-kejadian yang dipertunjukkan dalam film. Sedangkan konsekuensi akibat yang terjadi dari kejadian tersebut. Nah, analisis framing. Analisis framing merupakan sebuah penggambaran bagaimana suatu realitas peristiwa, aktor, kelompok, dan lain-lain dapat dibingkai dalam suatu media. Analisis ini juga dapat dilihat dari bagaimana sebuah aspek tertentu ditonjolkan oleh media. Nah, di analisis framing tersebut mengetahui bagaimana media itu tidak dapat bersifat netral. Dalam penekanan ataupun penonjolan tersebut diharapkan dapat mudah diingat, dipahami oleh pikiran audiens. Nah, Edman membagi framing ke dalam 4 elemen, yaitu pendefinisian masalah, yang dimana elemen ini menekankan bagaimana sebuah peristiwa dimaknai secara berbeda oleh wartawan. Dan setiap wartawan itu memiliki perspektif yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Yang kedua adalah memprediksi dan memperkirakan penyebab masalah. Pada elemen ini digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dalam sebuah peristiwa. Di dalam sebuah peristiwa didefinisikan sebagai sumber masalah ini digunakan untuk menjelaskan siapa yang dianggap sebagai pelaku dan siapa yang dianggap sebagai korban. Kemudian yang ketiga itu membuat keputusan moral. Elemen ini digunakan untuk membenarkan dan memberikan penilaian terhadap sebuah peristiwa yang terjadi. Yang keempat, menekankan penyelesaian. Elemen ini digunakan untuk menilai apakah yang akan dipilih wartawan untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian ini juga sangat bergantung bagaimana peristiwa dapat dilihat dari siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. Nah, seperti halnya dengan contoh berikut. Sampel berita yang telah diterbitkan oleh media online koran Tempo dalam kurun waktu bulan Maret 2020. Penelitian ini melihat bagaimana framing yang dibuat oleh media online koran Tempo tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Sebenarnya beberapa informasi tersebut dapat diberikan kepada masyarakat dengan adanya virus COVID ini. Seperti bagaimana supaya tidak tertular oleh virus COVID dan update data tentang COVID-19 di Indonesia. Namun, koran Tempo ini lebih mengarah pada pemberitaan tentang kebijakan dan sikap pemerintah dalam menangani kasus COVID. Yang kedua, kritik media Jokowi ibarat kacang lupa kulitnya. Nah, hal tersebut dapat dilihat bagaimana media itu membingkai sebuah kasus tersebut yang akhirnya akan menimbulkan pro dan kontra. Nah, kemudian ada analisis semiotika. Analisis semiotika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda, yang dimana setiap tanda itu pasti ada maknanya. Teori semiotika ini menurut Ferdinand de Saussure, teori tanda itu memiliki 2 unsur, yakni penanda dan petanda. Teori Ferdinand dikembangkan oleh Roland, yang dimana kunci dari ajaran semiotika itu terletak pada denotasi, konotasi, dan mitos. Menurut gagasan dari Roland, signifikasi itu dibagi menjadi 2 tahap. Nah, tahap 1 itu merupakan hubungan antara signifier petanda dan signified petanda ke dalam sebuah tanda terhadap kualitas eksternal. Pada signifikasi tahap kedua,
yang berhubungan dengan isi tanda bekerja itu melalui mitos. Nah, mitos itu merupakan bagaimana kebudayaan memahami aspek tentang realitas atau gejala alam. Contohnya pada logo di bawah ini. Nah, analisis semiotika pada gambar puma loncat pada pada sepatu ya yang dipakai mahasiswa, primary signification sticker tersebut adalah lambang dari brand Puma dari Rudolf Desir. Namun, pada pemanaan kedua logo itu memiliki pemanaan sebuah gengsi di dalam brand mewah tersebut. Nah, contoh kedua, ketika seseorang menggunakan mobil Mercy tersebut merupakan status seseorang dalam tingkat golongan yang kaya. Status ekonomi sosial tinggi, tidak mungkin kita berpendapat atau berpikir bahwa pemakainya ingin menunjukkan bahwa dirinya masuk golongan bawah. Kesimpulannya, tentang analisis naratif itu merupakan paradigma tentang cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis di dalam cerita. Yang kedua, analisis framing itu merupakan analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media itu mengkonstruksikan realitas dan juga melihat bagaimana peristiwa itu dibingkai oleh media. Analisis yang ketiga, semiotika. Itu metode atau ilmu yang mempelajari tentang tanda pada suatu objek. Nah, di sini juga dapat diketahui manfaat analisis naratif sendiri, yakni yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan oleh masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan ke dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang didominasi dalam masyarakat. Yang terakhir, analisis naratif ini merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Nah, seperti halnya analisis naratif ini biasanya digunakan untuk analisis film atau novel. Film atau novel, alur cerita mengalir dari awal sampai akhir. Jika semiotika ini lebih menganalisis pada tanda dalam naratif, selain tanda juga dianalisis bagaimana alur sebuah cerita. Nah, karakter dalam narasi itu tidak hanya menampilkan peristiwa, namun juga karakter. Masing-masing karakter memiliki fungsi dan sebuah narasi. Karakter juga orang atau tokoh yang mempunyai sifat perilaku tertentu. Vladimir Woolf yang menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi. Nah, seperti contohnya, kepahlawanan itu cantik, tampan, individualis, berjuang keras. Nah, namun jika kejahatan itu buruk muka, kolektivitas, kerajaan jahat, atau setan. Nah, jika penggantian karakter dalam narasi itu seperti yang telah ada di materi sebelumnya, elemen. Elemen itu seperti halnya naga, raja, putri, penculik. Nah, fungsi dalam narasi itu, naga itu dilambangkan sebagai kekuatan jahat. Nah, penggantiannya itu kalimat seperti penyihir. Penggantian kedua dapat teroris. Serta raja itu fungsi dalam narasi itu sebagai penguasa. Nah, penggantian raja itu bisa disebut sebagai kepala. Nah, penggantian yang kedua itu bisa disebut sebagai agen rahasia. Dan seterusnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi, jika ada perkataan atau
kalimat yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya.